Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi analis sumber daya manusia aparatur untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan definisi dari A. PNS, B. PYB, C. P3K, D. PPK, E. ASN. Jawaban D. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Umum Pasal 1 Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2020. Soal berikutnya, analis SDM aparatur berkedudukan sebagai A. Pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah. B. Pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir pada instansi pemerintah. C. Pelaksana teknis fungsional di bidang asesmen kompetensi atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia aparatur pada instansi pemerintah. D. Pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. E. Salah semua. Jawaban B. A. Merupakan kedudukan dari jabatan fungsional analis kebijakan. B. Merupakan kedudukan dari jabatan fungsional analis SDM aparatur. C. Merupakan kedudukan dari jabatan fungsional asesor SDM aparatur. D. Merupakan kedudukan dari jabatan fungsional pranata SDM aparatur. Soal berikutnya, kedudukan analis SDM aparatur ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan A. Analis tugas, B. Fungsi unit kerja, C. Analis jabatan, D. Analis beban kerja, E. Benar semua. Jawaban E. Kedudukan analis SDM aparatur sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, jabatan fungsional analis SDM aparatur merupakan jabatan A. Talenta PNS, B. Talenta ASN, C. Karir PNS, D. Karir ASN, E. Semua benar. Jawaban C. Jawaban fungsional analis SDM aparatur merupakan jabatan karir PNS. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi analis sumber daya manusia aparatur. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.